Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang materi peluang usaha. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis peluang usaha yang telah kalian temukan. Peluang usaha tersebut sekiranya realistis untuk kalian, kemudian bisa kalian jalani di usia kalian yang mungkin ibaratnya masih muda, kalian masih menjadi seorang pemula dalam dunia bisnis. Kemudian kalian bisa menganalisisnya kemarin menggunakan analisis SWOT secara sederhana. SWOT kemarin itu ada strength, kemudian ada weakness, kemudian ada opportunity, dan juga ada threat. Dari keempat analisis tersebut kalian menyimpulkan bagaimana hasil analisis yang telah kalian lakukan. Nah, di sini saya menambahkan beberapa informasi atau beberapa materi yang mungkin sekiranya perlu masih seputar analisis peluang usaha. Nah, kita langsung saja untuk analisis peluang usaha. Sebelumnya di sini saya akan membacakan peluang usaha selalu berada dalam suatu lingkungan. Jadi ketika kalian kemarin itu mencari beberapa contoh peluang usaha, itu yang paling banyak kalian temukan itu tentu kan berada di lingkungan. Meskipun beberapa juga kalian bisa mendapatkan dari sumber-sumber yang lain. Kemudian di sini Anda harus selalu berusaha memperolehnya dengan cara yang pertama, peluang itu harus terus dicari, dipertahankan, dan juga diperluas. Jadi di sini sebagai seorang wirausaha atau calon seorang wirausaha, di sini kita harus bisa mencari dan juga menemukan peluang itu. Yang pertama, peluang itu banyak, berasal dari mana saja. Kemarin di pertemuan beberapa waktu yang lalu itu sudah saya jelaskan kira-kira peluang itu bisa berasal dari mana saja. Nah, peluang itu bisa kalian cari terus-menerus. Kalau kalian ingin berwirausaha, maka kalian di sini harus mau mencari peluang. Kemudian dari peluang-peluang yang ada di sekitar atau mungkin di sumber yang lain, maka kalian temukan peluang itu. Kemudian kalian bisa memilih di antara peluang yang kalian temukan, itu kalian memilih yang mana yang sekiranya terbaik untuk kalian jalani. Kemudian peluang itu kalian pertahankan dan juga diperluas. Diperluas di sini dikembangkan. Kalau misalkan kalian pengen lebih dinamis atau mungkin lebih sekiranya lebih berkembang, maka di sini peluang itu harus kalian perluas. Kemudian yang kedua, dengan bantuan para ahli atau konsultan usaha. Di sini mungkin kalau sekiranya dibutuhkan, kalau mungkin kalian sebagai pemula, maka saya rasa untuk yang nomor 1 saja cukup. Di sini karena apabila perlu Anda mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi yang baik. Mungkin ini bagi seseorang yang memang sudah istilahnya benar-benar terjun ke dunia bisnis dengan berbagai resiko yang siap ditanggung. Mungkin sekiranya dia sudah punya modal seperti itu. Jadi kalian sebagai pemula, saya kira yang nomor 1 dulu saja. Kalian belajar untuk mencari dan menemukan peluang usaha, kemudian kalian kembangkan peluang tersebut. Terus kemudian selanjutnya adalah analisis peluang usaha dengan pendekatan permintaan dan penawaran. Jadi di sini saya tambahi, kalau yang kemarin itu secara analisisnya itu SWOT, maka di sini ada beberapa tambahan yang saya kira cukup penting untuk melakukan analisis peluang usaha. Yang pertama adalah dengan permintaan dan penawaran. Jadi saya bahas dulu yang pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan menekankan tentang kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpenuhi atau kemungkinan sudah terpenuhi namun kurang memuaskan. Jadi di sini permintaan itu berarti dia berasal dari konsumen. Bagaimana kalian menganalisis itu dari segi
konsumen dari segi permintaan perspektif masyarakat sebagai sasaran konsumen. Nah, di sini manusia atau masyarakat itu membutuhkan mungkin barang atau apa itu belum terpenuhi kebutuhan tersebut, ataupun toh sudah terpenuhi tapi mereka itu belum merasa puas. Contoh misalkan di sini masyarakat di wilayah pedesaan banyak yang pergi ke kota untuk belanja pakaian. Artinya, golongan masyarakat tersebut membutuhkan pakaian sesuai dengan selera mereka yang tidak dapat diperoleh di desa, atau mungkin dapat diperoleh di desa tetapi harganya terlalu mahal. Jadi di desa ini terdapat peluang usaha untuk menyediakan pakaian kebutuhan masyarakat desa. Jadi ibaratkan seperti ini, kalian misalkan itu tinggal di desa, kemudian kita ketahui bahwa produk pakaian misalkan itu kalau di desa itu tidak sevariatif di kota, atau mungkin secara kualitas juga seperti itu, mungkin tidak sebaik di kota, karena kita ketahui kalau di kota itu kan persaingannya besar, persaingannya ketat, sehingga produsen itu berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan yang lain, tentu juga dari segi kualitasnya. Nah, di sini berbeda dengan di desa. Kalau di desa mungkin pilihannya terbatas. Padahal masyarakat desa itu juga membutuhkan pakaian yang seperti orang kota, seperti itu istilahnya. Sedangkan masyarakat di desa itu tidak bisa menjumpai produk tersebut dijual di sekitarnya. Akibatnya banyak warga desa itu yang memilih untuk belanja ke kota. Nah, kalian bisa juga membaca peluang itu. Kalian bisa menjadi distributor misalkan, atau reseller produk-produk kota yang kalian jual di desa. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu contoh peluang usaha. Nah, kalian bisa membaca peluang itu dari permintaan masyarakat atau permintaan konsumen. Itu contohnya. Jadi kalian bisa, istilahnya masyarakat itu tidak perlu pergi ke kota, tetapi cukup kalian yang boleh pergi ke kota, atau kalian order dari produsen di kota, kemudian kalian jual kembali dengan sasaran masyarakat di desa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan penawaran. Jadi kalau di sini itu tadi permintaan, kemudian yang selanjutnya adalah penawaran. Pendekatan penawaran berarti di sini itu berasal dari wirausahanya. Kalau tadi permintaan itu berasal dari konsumennya, maka kalau penawaran di sini berasal dari produsen atau wirausahawannya. Nah, berawal dari kemampuan wirausaha dalam membuat suatu produk barang, boleh barang, atau memberikan pelayanan jasa, atau gabungan keduanya. Jadi gabungan antara barang dan juga jasa. Kemudian dari sini wirausaha tersebut mulai mencari adakah pasarnya, pasar dari produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan tadi itu ada atau tidak pasarnya. Kemudian adakah orang yang membutuhkannya. Jadi kalau misalkan kalian membuat sebuah produk, itu kalian tawarkan, itu kira-kira ada apa tidak pasarnya, atau ada atau tidak orang yang membutuhkan produk tersebut. Begitu juga dengan jasa atau layanan. Kira-kira kalau misalkan kalian membuka layanan A atau layanan jasa B, itu kira-kira orang membutuhkan atau tidak. Berarti kan apa yang kalian tawarkan itu menjadi dasar dari analisis peluang usaha. Contoh misalkan seorang wirausaha memproduksi genteng dengan kualitas yang bersaing. Jadi kualitasnya hampir sama. Dengan kualitas genteng yang bersaing, lalu apakah berarti para calon konsumen itu berminat membeli?
Sebab harga genteng produksi wirausaha ternyata lebih mahal dibandingkan genteng dengan kualitas sama di pasaran saat ini. Jadi di sini misalkan ada wirausaha genteng. Wirausaha genteng tersebut itu membuat produk yang kualitasnya sama, tetapi wirausaha tersebut menjual genteng dengan harga lebih mahal. Nah, di sini harus dianalisis apakah calon konsumen itu kira-kira berminat membeli atau mungkin merasa tidak tertarik, wong kualitasnya sama tetapi kenapa harganya lebih mahal. Nah, sebaliknya, apakah konsumen yang mempunyai daya beli, maksudnya mempunyai kemampuan untuk membeli, itu berminat membeli genteng yang lebih mahal dengan kualitas sama, ataukah membeli genteng yang harganya sama dengan kualitas yang baik. Nah, dari sini, dari produk yang dibuat tadi, genteng tadi, kalian bisa menganalisisnya. Apakah konsumen yang mempunyai daya beli atau mempunyai kemampuan untuk membeli genteng itu lebih memilih, yang pertama, dia memilih genteng dengan kualitas yang sama tetapi harganya lebih mahal, ataukah yang kedua, konsumen itu berminat membeli genteng yang harganya sama tetapi kualitasnya lebih baik. Nah, itu kan bisa jadi dasar untuk menganalisis dari segi penawaran. Jadi kalian sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang produsen genteng, kalian harus melakukan analisis sampai sejauh itu. Itu adalah contoh dari segi pendekatan penawaran. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah menganalisis peluang usaha. Jadi di sini ada beberapa istilahnya metode atau beberapa cara menganalisis peluang usaha. Selain kemarin saya minta untuk melakukan analisis dengan SWOT, di sini juga bisa kalian menganalisis peluang usaha dari segi yang lain. Nah, kalian bisa juga melakukan sesuai dengan langkah-langkah seperti yang saya uraikan berikut ini. Yang pertama adalah amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi ketika kalian akan menganalisis sebuah peluang usaha yang kalian rasa itu potensial atau menguntungkan atau berpotensi untuk mendatangkan keuntungan, maka di sini kalian analisis yang pertama dari segi kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat. Kalian bisa melihat masyarakat sekitar kalian atau masyarakat dari keseluruhan di wilayah negara ini, karena sekarang kan kita bisa melihat melalui berbagai media, misalkan media sosial atau media elektronik yang lain, misalkan TV, kemudian surat kabar dan sebagainya. Itu juga salah satu cara bagaimana mengamati kebutuhan masyarakat. Terutama biasanya bisa kita lihat apa yang sedang tren atau mungkin apa yang sedang in sekarang ini. Biasanya itu yang paling dibutuhkan. Terus yang nomor 2 adalah kapan saja konsumen membutuhkan produk. Apakah setiap saat atau sering dibutuhkan, atau mungkin produk tersebut kadang-kadang dibutuhkan dan juga atau bahkan mungkin jarang dibutuhkan. Kalian bisa menganalisis karena setiap barang atau produk itu mempunyai frekuensi pemakaian yang berbeda-beda. Contoh misalkan kalau bahan pokok, misalkan beras atau mungkin gula atau mungkin garam dan sebagainya, itu kan penggunaannya sering atau hampir setiap hari, katakanlah setiap hari. Berbeda dengan misalkan pakaian. Kalau pakaian itu kan digunakan mungkin maksudnya untuk pakaian satu itu kan menggunakannya mungkin beberapa minggu sekali. Kalau misalkan setiap hari berarti kan berganti dengan pakaian yang lain, atau mungkin jarang dibutuhkan. Maksudnya di sini konsumen itu jarang mengganti produknya. Misalkan kayak kebutuhan akan kursi atau meja. Nah, itu saya kira konsumen itu membutuhkannya
setelah berapa tahun. Nah, itu juga kalian pikirkan. Jadi konsumen itu membutuhkannya kapan? Apakah sering atau mungkin jarang atau bahkan mungkin setelah berapa tahun baru butuh lagi. Kemudian selanjutnya perhatikan karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan maupun pendidikan. Ini juga penting mengingat siapa sasaran dari peluang usaha kalian. Karakteristik ini sangat penting untuk menentukan jenis barang apa yang paling cocok dengan kebutuhan konsumen. Contoh misalkan jenis kelamin. Kalian misalkan mau berbisnis hijab atau kerudung. Berarti kan kalian jelas itu sasarannya adalah perempuan. Kalau laki-laki kan tidak mungkin. Kemudian umur. Nah, umur di sini bisa kalian gunakan untuk berbisnis misalkan apa? Misalkan pakaian saja, pakaian umur ini ada yang pakaian anak-anak atau mungkin pakaian dewasa, itu juga kalian bisa menyasar mereka. Kemudian pekerjaan atau pendidikan, karena bisa jadi seseorang atau masyarakat yang berprofesi sebagai guru mungkin itu akan berbeda dengan masyarakat yang berprofesi sebagai wira swasta misalkan, itu juga akan berbeda kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana daya beli atau kemampuan bayar konsumen, apakah termasuk konsumen yang punya pendapatan tinggi atau rendah. Itu sangat penting untuk kita teliti atau kita analisis, karena kalian kalau mau berwirausaha, kalian pasti akan menentukan sasaran konsumen. Nah, kalian itu akan menjual produknya di kisaran berapa? Karena di sini sudah barang tentu berdasarkan harga yang kalian jual barangnya itu akan berpengaruh pada pembelinya. Kalau kalian menyasar menengah ke bawah, maka di sini jelas kalian tidak boleh menjual barang itu di atas harga rata-rata. Tetapi kalau mungkin kalian menjual barang atau yang mahal, itu kalian berarti menyasar menengah ke atas, kalangan atas misalkan. Contoh saja tas misalkan, kalian menjadi seorang reseller misalkan. Kalau tas itu kalian jual misalkan dengan harga murah, berarti kalian sasar itu konsumennya itu menengah ke bawah. Tapi kalau misalkan kalian menjual reseller itu barang-barang tas branded, maka pasti kalian itu menyasar kalangan menengah ke atas. Itu kalian berani pasang harga tinggi karena ada kualitas mesti dan juga ada merek tentunya, sehingga konsumen pun juga pasti mau membeli kalau memang itu bisa dipercaya seperti itu. Terus kemudian selanjutnya perhatikan apakah di pasar ada pesaing atau tidak. Apabila ada pesaing, peluang pasar apa yang belum digarap oleh pesaing. Nah, di sini juga penting untuk kita analisis. Karena apa? Semakin banyak persaingan, berarti kita harus tentu membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan pesaing. Mungkin dari segi bentuk atau mungkin dari segi kualitas. Nah, itu juga perlu untuk dianalisis. Kalau misalkan pesaingnya jarang, mungkin di sini kita tidak, meskipun kualitas penting, tapi maksudnya selama itu mencukupi, saya kira bisa juga itu dilaksanakan. Tapi kalau persaingannya ketat, kemudian kita membuat barang yang standar, maka di sini konsumen pun juga akan jarang melirik. Kita harus membuat produk yang kualitasnya bagus, yang kualitasnya tinggi dibanding pesaing yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini langkah-langkah menganalisis selanjutnya masih ada hubungan dengan sebelumnya tadi. Di sini kalian mengamati konsumen untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kalian bisa amati, kemudian pertanyaan berikut itu membantu kalian menjawabnya. Yang pertama adalah produk atau jasa apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kalau kalian tadi sudah mengamati konsumen, kemudian kira-kira apa ya yang dibutuhkan mereka. Nah, di sini kalian jawab, oh, yang paling dibutuhkan adalah ini. Terus kemudian berapa banyaknya produk jasa yang dibutuhkan? Berarti di sini juga masih ada hubungannya tadi dengan seberapa
sering masyarakat itu menggunakan, kapan membutuhkannya. Kalau misalkan membutuhkannya sering, berarti di sini permintaannya itu mesti banyak. Konsumen itu membutuhkan produk itu banyak, karena kalau sering, setiap orang saja itu membutuhkan banyak barang, apalagi banyak orang. Nah, kalau misalkan penggunaannya itu jarang, pasti juga di sini itu yang dibutuhkan itu juga sedikit. Kemudian yang selanjutnya kualitasnya, mana yang paling tepat. Nah, di sini kalian bisa melihat kira-kira bagaimana kualitas produknya itu, atau kualitas layanan jasanya kalau itu bergerak di bidang jasa. Kemudian berapa banyaknya produk jasa dari tiap-tiap kualitas yang ada. Jadi di sini kalau misalkan kualitasnya baik, sekiranya berapa banyaknya, berapa persen misalkan. Nah, itu juga kalian bisa menganalisisnya menggunakan jawaban pertanyaan tersebut. Itu bisa membantu kalian. Kemudian selanjutnya adalah manfaat analisis peluang usaha. Jadi di sini saya berikan beberapa poin manfaat ketika kalian menganalisis peluang usaha. Jadi saya kira sangat penting untuk menganalisis peluang usaha sebelum kalian memang berniat untuk terjun dalam dunia wirausaha ini. Yang pertama adalah menemukan pasar yang menguntungkan. Jadi di sini itu dalam melakukan analisis nanti kalian akan menemukan pasar yang menguntungkan. Jadi kalau misalkan pasar itu menguntungkan, tentu itu akan bermanfaat atau berguna bagi usaha kalian, sehingga kedepannya usaha tersebut itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian yang selanjutnya memilih produk atau jasa yang dapat dijual. Jadi kalau kalian sudah menganalisis tadi, kalian bisa menentukan produk atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan itu apa. Nah, terus sesuai dengan analisis konsumen tadi. Terus yang tiga, menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Terutama di sini adalah yang istilahnya yang lagi dibutuhkan atau yang sekarang lagi in, atau yang sekarang itu lagi dibutuhkan masyarakat. Berarti di sini itu perilaku konsumen itu akan mengalami perubahan. Perubahan itu tentu akan berlangsung dalam setiap periodenya. Jadi kalian sebagai seorang wirausaha itu harus bisa mengantisipasi perubahan dalam perilaku konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan teknik-teknik pemasaran. Kalau kalian sudah tahu barang apa yang kalian jual atau jasa apa yang kalian tawarkan, kemudian siapa kok sasaran konsumen, maka di sini kalian harus tahu teknik-teknik pemasarannya. Kemudian kalau misalkan ada plan A, teknik pemasaran A yang digunakan, maka kalian juga bisa membuat plan B jikalau plan A itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu adalah contoh manfaat analisis peluang usaha. Selanjutnya adalah meramalkan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan kalian menganalisis, setidaknya kalian akan tahu kira-kira yang akan datang di masa depan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko usaha dapat dikurangi. Jadi dari analisis tadi itu kalian bisa mengurangi kira-kira kalian akan menghadapi hambatan apa ke depannya, atau mungkin kalian bisa mengantisipasi jikalau terjadi hambatan seperti ini kalian akan melakukan apa. Itu bisa kalian tentukan di bagian awal. Kemudian mengurangi persoalan dan masalah potensial pada usaha, hampir sama dengan risiko. Jadi kalian dari analisis itu bisa melakukan atau melakukan langkah antisipasi untuk meminimalisir terjadinya risiko usaha. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh informasi dan fakta tentang usaha untuk dimanfaatkan dalam membuat keputusan dan rencana tindak yang lebih realistis. Jadi di sini dari hasil analisis tadi kalian mau berjalan kemana, ke arah mana, apa yang kalian lakukan, itu di sini kalian bisa
menjadikan hasil analisis itu sebagai tolok ukur untuk berjalan atau mengambil keputusan demi kebaikan di masa depan. Jadi kalian tentu membutuhkan keputusan, membutuhkan perencanaan yang matang dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, itu dasarnya dari hasil analisis peluang usaha. Jadi mungkin itu beberapa contoh manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kalian melakukan analisis peluang usaha sebelum usaha itu dijalankan. Lah, analisis peluang usaha itu tidak hanya dilakukan sebelum saja, tetapi juga ketika kalian sudah menjalankan usaha, tetap kalian lakukan analisis tersebut. Kenapa? Karena dunia wirausaha seperti yang sudah saya katakan itu berjalan sangat dinamis. Jadi kita harus bisa mengantisipasi perubahan apa yang ada di masyarakat. Jadi kita setiap periode tertentu harus bisa melakukan analisis sesuai dengan yang ada di sekitar. Jadi mungkin itu beberapa contoh analisis peluang usaha, kemudian bagaimana langkah-langkahnya dan juga manfaat analisis peluang usaha tersebut. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian ketika nanti kalian terjun ke dunia wirausaha, dunia usaha, kalian menjadi seorang wirausaha, kalian bisa melakukan analisis sebuah peluang usaha. Mungkin itu dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menambah ilmu, kalian juga bisa menambah ilmu tidak hanya dari penjelasan saya, tetapi juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Jadi kalian harus tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu, kemudian kalian bisa mengamalkannya di masyarakat sekitar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.